Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan suatu hasil tugas saya yang berjudul Backdoor pada mata kuliah keamanan komputer. Pendahuluan. Backdoor atau pintu belakang adalah merupakan suatu metode yang biasanya terselubung untuk melewati autentikasi atau enkripsi normal di dalam sebuah komputer. Produk perangkat tanaman, misalnya router rumah, atau perwujudannya, misalnya bagian dari sistem kriptografi, algoritme, chipset, atau bahkan komputer homunculus, komputer kecil di dalam komputer seperti yang ditemukan dalam sebuah teknologi AMD atau Intel. Pintu belakang ini paling sering digunakan untuk mengamankan akses jarak jauh ke komputer atau mendapatkan akses ke teks biasa. Dalam sistem kriptografi, dari sana dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke informasi istimewa seperti kata sandi, merusak atau menghapus data pada hard drive atau mentransfer informasi dalam jaringan authenticated. Sebuah backdoor dapat berupa bagian tersembunyi dari sebuah program terpisah, atau misalnya back office dalam mengembangkan sistem melalui rootkit, kode dalam firmware, perangkat keras, atau bagian dari sistem operasi seperti Windows. Kuda Troya dapat digunakan untuk membuat kerentanan di perangkat. Kuda Troya mungkin tampak seperti program yang sepenuhnya sah, tetapi ketika dijalankan, ini memicu aktivitas yang mungkin memasang pintu belakang. Meskipun beberapa dipasang secara diam-diam, pintu belakang lainnya disengaja dan diketahui secara luas. Jenis pintu belakang ini memiliki penggunaan yang sah, seperti memberikan cara kepada pabrikan untuk memulihkan sandi pengguna. Banyak sistem yang menyimpan informasi di dalam code gagal membuat langkah-langkah keamanan yang akurat. Jika banyak sistem yang terhubung di dalam core, peretas dapat memperoleh akses ke semua platform lain melalui sistem yang paling rentan. Kata sandi default atau kredensial default lainnya dapat berfungsi sebagai pintu belakang jika tidak diubah oleh pengguna tersebut. Baiklah, ini adalah sebuah jurnal yang mana jurnal 3 ini berkaitan dengan backdoor. Yang pertama adalah analisis serangan device menggunakan backdoor seal pada website. Metode yang ada pada paper ini adalah lurking dan exploit device atau mencari celah keamanan website agar bisa di device. Kemudian 2, basic static code analysis untuk mendeteksi backdoor seal pada web server. Metode yang ada pada paper 2 ini adalah analisis deskriptif dan string matching dan time analysis. Kemudian ketiga, jurnal yang berjudul investigasi serangan malware Nigrat pada PC. Metode yang ada pada paper 3 ini adalah social engineering dan dynamics analysis. Ya, kemudian kita masuk pada tabel perbandingan penelitian tentang backdoor. Pada nomor 1 kita tuliskan di sini nama peneliti Muhammad Siddiq Hasibuan dan Lipantri Mansur Gultom tahun 2018. Adapun judul penelitian mereka adalah analisis serangan device menggunakan backdoor seal pada website. Kemudian metode yang mereka gunakan, pertama device, kedua free attack phase, ketiga attack phase, keempat force attack phase. Adapun hasil yang mereka dapat, yakni dari hasil pengujian yang didapat beberapa kelemahan
yang diperoleh antara lain: 1. Celah vulnerability yaitu www.ptmakassar.co.id atau http://kejaripadang.co.id dan sumutprop.kpu.go.id dan website tersebut dibuat dengan CMS atau Content Management System serta murni PHP. Kemudian pada nomor 2 kita lihat hasilnya. Dari banyaknya CMS yang digunakan oleh pemerintah, maka jumlah sangat rentan untuk dibobol pada hacker. Kemudian state of the art, penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tentang backdoor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini. Kita lihat di sini content based image retrieval atau artinya pengambilan gambar berbasis konten seni. Kita bisa lihat di sini jurnal yang pertama, analisis serangan device menggunakan backdoor shell pada website. Nama pengarangnya Muhammad Siddiq Hasibuan dan Devantri Mansur Gultom tahun 2018. Kemudian di kedua kita bisa lihat basis static kode analisis untuk mendeteksi backdoor shell pada web server. Adapun nama peneliti Nelly Indriani, Winda Astuti dan Muhammad Iqbal tahun 2017. Kemudian yang ketiga ada jurnal investigasi serangan malware Nijrat pada PC. Kemudian nama peneliti Devi Rizky Septani dan Nur Widyasono serta Husni pada tahun 2019. Baiklah, masuk kita kepada diagram fishbone atau disebut diagram tulang ikan karena bentuknya seperti tulang ikan. Sering juga disebut cause and effect diagram. Adapun langkah yang pertama, kita menyepakati pernyataan masalah. Masalahnya adalah serangan backdoor atau pintu belakang. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kategori-kategori. Sini saya membuat 4 kategori. Yang pertama, software tools for backdoor, software yang digunakan. Kemudian metode atau proses. Kemudian yang ketiga ada place yang artinya tempat. Kemudian keempat orang. Dan kita juga bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan yang ada. Kemudian kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Di sini kita lihat setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan. Sebab-sebab itu ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Kemudian masuk pada langkah keempat, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori yang kita isi, maka bisa kita cari sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Kemudian yang terakhir, sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi, kalau sudah sampai ke situ, sebab pokok telah teridentifikasi. Kemudian di sini dilingkari bahwasanya pertanyaan itu tidak akan mungkin dijawab lagi. Saya bisa garis bawahi. Di sini ada saya buat font berwarna merah. Kombinasi password tidak cukup kuat. Kemudian metode terlalu manual. Kemudian kita selanjutnya masuk kepada sumber rujukan. Di sini rujukan berdasarkan jurnal yang didapat. Pertama ada Devi Rizky Septani dan Nur Widyasono dan Husni Mubarak pada tahun 2006. Investigasi serangan malware Nijrat pada PC, jurnal edukasi dan penelitian informatika,
Vol 2 nomor 2 tahun 2016 ISSN 2460 sampai 0741. Kemudian sini jurnal yang kedua Nelly Indriani Widyastuti, kemudian beserta kawannya Muhammad Iqbal pada tahun 2017 yang berjudul Basis Static Code Analysis untuk mendeteksi backdoor shell pada web server ISSN 2085 sampai 3688. Kemudian masuk kepada jurnal yang ketiga Muhammad Siddiq Hasibuan di Pantri Mansur Gultom pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Serangan Device menggunakan backdoor shell pada website jurnal techno.com Vol 17 nomor 4 pada bulan November tahun 2018. Kemudian sini saya masukkan sumber rujukan dari iriskusnadi.com yang diakses pada tahun 2011 bulan 12 tanggal 24 yang berjudul Fishbone Diagram dan langkah-langkah pembuatannya. Sekian, terima kasih. Inilah tugas yang bisa saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.